everybody, balik lagi dengan Michael Justin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel di studio darurat kita. Ini sebenarnya adalah office gue, tapi karena studio kita lagi healing, jadi kita syutingnya di kita syutingnya di office aja ya. Jadi mejanya kelihatan beda, backgroundnya kelihatan beda. Anyway, kita hari ini akan ngebrew menggunakan Hario Switch gitu ya. Kenapa namanya Switch? Nggak tahu. Mungkin karena ada si inilah itu namanya apa, nggak tahu. Mungkin kalau sebelumnya nonton video sama Alicia kita masih nggak tahu ini namanya apa. Katup. It's a switch. Yes. Kayak lampu. Ya, switch on and off. Jadi dia di dalam sini ada bolanya yang kalau kita switchnya lagi di on gitu ya, dia bisa di open atau di close. Si bolanya ini bisa menghambat lubang di bawah atau dilepas gitu. Kalau dilepas airnya turun. Jadi banyak yang menggunakan ini mungkin kalau di kompetisi apa di kafe-kafe, karena ini mirip secara konsep dengan Clever Dripper, dimana dia itu bisa ditahan, tapi bentuknya secara bentuk dia Hario V60, terus juga gelas, terus mungkin secara speed lebih bisa dikontrol turunnya, cepatnya gitu ya. Jadi banyak yang pakai, lumayan intriguing. Gue sendiri kalau pop up atau lagi brew di trade show biasanya pakai ini karena bisa bikin minuman yang secara batch itu lumayan besar. Jadi kita akan coba buat, terus kita juga akan coba mencicipi kopinya di stage yang berbeda. Gimana sih? Jadi misalnya nanti kita akan switchnya kita onin, kita tahan, habis itu blooming waternya kita cobain sendiri, habis itu pour di step kedua kita cobain sendiri, dan pour di step berikutnya kita cobain, sehingga kita bisa kira-kira tahu rasanya bagaimana nih. Jadi berarti mesti ngitung ya, nggak kepikiran tadi. Anyway, itu ntar aja kita pikirin ya. Sekarang kita grind kopinya. Oh, by the way, ini papernya si baris yang fast. Kenapa si baris yang fast? Atau kenapa biasanya gue kalau pakai ini antara pakai si baris fast atau pakai no brand. Pokoknya kertas-kertas yang cepat gitu ya. Karena kita bisa atur flow-nya dengan buka tutup gitu. Jadi kita bisa grind kopinya lebih fine, lebih halus, tapi turunnya cepat, sehingga kita bisa dapat lebih banyak ekstraksi dari kopi kita. Tapi hati-hati juga, jangan over extract. Oke, sekarang kita akan ngebrew kopi dari Herd. Kalau orang Sunda itu Herd, kalau orang Jakarta Herd, gitu ya. Kita ada kebetulan kopi catur Kamala Datera 001 Aramosa. Nah, Aramosa nih lumayan cocok pakai switch. Kenapa? Karena dia kafeinnya sedikit. Karena kafeinnya sedikit, dia nggak gampang pahit. Karena nggak gampang pahit, dia bisa di grind halus, bisa ditahan banting lah kopinya. Susah untuk jadi pahit. Bukannya selalu pasti enak, kalau kalian nggak bisa ngebrew juga nggak enak. Tapi at least nggak pahit gitu ya. Aman lah. Aman untuk yang baru belajar, aman untuk di lambung. Berapa tadi kliknya ya? Kita bersihkan dulu, digosok. Karena ini nggak tahu kliknya berapa, kita nolin dulu. Terus kita mau di 18 klik ya. Kalau yang belum tahu Komandante, pasti tahu lah. Tapi maksudnya gimana sih yang dibilang 18 klik, kapan mulai satunya? Itu biasanya kalau 0 tuh ininya nggak gerak nih, nggak naik nggak turun gitu ya. Begitu dia turun, itu 1 tuh. Jadi habis itu kita tinggal hitung berapa klik dari si 1 yang turun tadi. 2, 3, 18. Oke, kita pakai kopinya 20 gram. Bis itu rasionya 1:14 kali ya, 280.
280 ini kita split jadi 40, 120, 120. Jadi kita 3 pour, itu nanti biar pas tuangnya juga gampang. 40, 120. Two hours later. Oke, udah kelar kita grindnya. Kita ambil switch kita. Pastikan si pintunya ketutup. Kalau dia naik itu pintunya ketutup. Habis itu kita akan ambil 3 cupping bowl untuk pisahin si air-airan kita. Oke, 20 gram kopi masuk. Kita akan belum dengan 40 gram. Nanti kita keluarin di cupping bowl pertama, 140 kedua di sini, 120, 120. Alright. Airnya 93 derajat. Ini lumayan jauh lebih tinggi daripada Kamala seperti biasanya. Biasanya kalau Kamala Manggarai, Batu Kaang itu pakainya 88. Ini 93 karena lagi-lagi Aramosa susah pahit. Jadi kita mau ekstrak lebih banyak. Kita belum berapa ya, 30-an detik deh. Very nice. Fakta menarik tentang Aramosa ini, dia itu adalah hibrid kopi dari spesies Arabica dan spesies Reis-Mosa. Reis-Mosa itu sebenarnya tulisannya Reis-Mosa, tapi karena orang Brazil bahasanya Portugis, mereka nggak bisa ngomong R-nya H gitu, jadi ya Reis-Mosa. Nah, kenapa dicampur? Karena Reis-Mosa ini tahan dengan banyak problem-problem yang biasanya ada di Brasil, seperti kekeringan, kedinginan. Dia tahan banting tuh yang gitu-gituan. Jadi dia dikembangkan bersama Datera kebetulan. Institute Agriculture di Campinas sama Datera bekerja sama selama 20 tahunan untuk bikin si hybrid baru ini gitu ya. Nah, setelah dikembangkan ternyata karena dia kafeinnya rendah banget, kafeinnya itu cuma 25% dari Robusta, nggak nyampe 50% dari Arabica, jadi rasanya menarik. Terus karena Reis-Mosa itu nggak ada kafeinnya, jadi dia rasanya kayak bubblegum, sweet gitu ya. Jadi rasanya Aramosa tuh kayak banyak bubblegumnya lah, itu salah satu karakteristik dari si Aramosa. Oke, jadi ini tadi kita udah 120 yang pertama. Kita cobain lagi 120 yang berikutnya. Nah, biasanya kalau nyeduh Aramosa, kalau Kamala lain biasanya kita 2 menit, ini kita bisa sampai 2 menit 45, kadang-kadang hampir 3 menit lebih oke. Alright, ini kita engineer flavornya, bukan flavornya sih, brewnya, sorry, salah. Oke, kita akan cobain. Ini bagus juga ya untuk nyobain kira-kira perkembangan rasa dari different stage of the brew, dari step-step brew yang berbeda itu kira-kira rasanya gimana. Pakai switch gampang banget karena kalian bisa keluarinnya di stage terserah. Nah, dari sini nanti kalau misalnya kita mau ngulik-ngulik kopi, itu bisa dicari juga nih kira-kira kita mau mungkin rasa yang lebih banyak di awal ya, bloomingnya dibanyakin misalnya, apa yang tengah-tengah, apa yang rasa akhir. Rasanya pasti berbeda karena waktu blooming di awal ekstraksinya belum sempurna, masih banyak gas.
tengah-tengah itu dia biasanya yang paling banyak ekstraksinya. Yang terakhir kadang-kadang kita mau kurangin apa mau lebihin, karena yang di akhir ini kopinya udah lebih banyak terekstraksi, jadi kita nggak perlu ekstrak lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kita gunakan cupping spoon kita. Cupping spoonnya emas nih, bowler. Seperti yang udah diprediksi gitu ya, ini bakal asem banget di awal karena dia ekstraksinya masih awal dan belum sempurna. Jadi biasanya jauh lebih asem. Yang di tengah, ini dia manis, masih agak asem, pahitnya dikit. Lalu yang belakang, manis dan pahit doang, udah nggak ada asemnya lagi. Agak kurang enak sih, tapi kalau dicampur dengan yang lain pastinya dia akan lebih oke lah ya gitu. Nah, jadi sekarang kita build minuman kita. Masukkan semua air booming kita, lalu kita masukin semua kedua kita. Sekarang beratnya baru 111 gram. Cobain dulu. Nah, baru sisanya kita nambahin mau semanis dan sepahit apa gitu ya. Kalau suka ikut-ikutan throwdown nih, mesti dicek, atau lomba Brewers Cup atau throwdown mesti dicek. Biasanya ada minimum minimum serve-nya itu harus berapa? Ada yang 180, ada yang 150, ada yang 200. Nah, ini cara cheat code-nya adalah untuk dapetin, kalau kalian cuma dapat kesempatan nyeduh sekali, biar bisa dapetin rasa yang pas, pisahin aja ketiga kayak gini gitu kan. Tadi kita 100, sekarang kita tambah 50 dulu deh, rasanya gimana. 110 tadi, sorry. Tambah 50 supaya jadi 160. Not bad. Udah mulai agak dikit pahit. Kita totalin jadi 180 aja. Wah, rasanya bulat banget. Ini udah berapa hari ya? Biasanya kalau di Aramosa itu bubble gumnya selalu ada, tapi makin restingnya makin lama dia makin pronounced gitu ya. Yang ini ada tanggalnya, oh ada, baru 8 hari. Jadi biasanya makin lama, sekitar 2 minggu gitu bubble gumnya makin keluar. Sekarang udah ada, tapi masih banyak rasa-rasa yang lainnya. Jadi ada sih beberapa si Kamala Datera ini di beberapa roastery di Indonesia ada yang punya, jadi kalian bisa coba-cobain. Tapi ini menarik banget karena tadi gitu kita bisa build. Untuk kalian yang sering lomba, mungkin si ini bisa menjadi salah satu jawabannya. Atau yang ini kita kayak Mario ya. Tapi karena sering banget pakai, jadi kita pakainya kayak gitu kan. Nah, ini antara ini atau Clever atau Gina atau December, pokoknya yang ada pintunya itu sangat membantu untuk kita bisa build minuman on the spot gitu ya. Sisanya diapain? Sisanya buat siram tanaman aja. Oke, kalau ada yang nanya-nanya atau mau explore Switch atau udah pernah dan tipe-tipe yang mirip-mirip, itu bisa komen di bawah atau tanya-tanya kita juga. See you on the next episode. Ciao.